Yep. Assalamualaikum. Ampun. Colokin. Ya, jua-jua kita gerina. Ijapa pe kita ringan. Teman-teman, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kasus kasus sate beracun Bantul ya, kalau nggak salah di Bantul ya. Ini kita baca di newsjogja.id. Kronologi penangkapan perempuan cantik pengirim sate beracun di Bantul. Jadi secara singkat kita bisa lihat di sini ceritanya, teman-teman. Berawal dari seseorang yang mengirimkan paket sate kepada saudara T. Nah, yang pengirimnya namanya N kalau nggak salah ya. Ternyata saudara T menolak sate tersebut karena tidak kenal dengan pengirim, ditolaknya satenya. Diserahkannya kepada tukang Gojek itu, ojek online tuh. Oleh tukang ojek online dibawa pulang dan dimakanlah sama keluarganya. Akibatnya anak daripada tukang Gojek online ini meninggal akibat makan makan sate yang ternyata beracun itu. Itulah ceritanya. Jadi si N ini, si perempuan cantik ini katanya punya hubungan khusus lah dengan laki-laki yang namanya T ini ya, oknum polisi kalau nggak salah katanya. Karena mungkin nggak mau balas dendam atau apalah ya, dia kirimlah sate. Ternyata sate sudah diracun. Nah ternyata berkehendak lain akhirnya salah sasaran. Niatnya mau meracuni si T tadi, ternyata karena si T menolak satenya, oleh tukang ojek dibawa pulang, dimakan sama keluarganya, meninggal anaknya. Untuk itu kita memang prihatin teman-teman ya. Nah, dan di media dan banyak beredar itu polisi menjerat tersangka N ini dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 80 ayat 3, junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumnya bisa sampai hukuman mati nih kalau pasal 340 pembunuhan berencana. Ini akan kita coba ulas teman-teman ya. Karena menurut saya ini menarik ya. Kalau masalah kejadiannya kita prihatin lah ya. Cuma sekarang kita mencoba membahas hukumnya ya, penerapan pasalnya. Ini menarik, menurut saya menarik teman-teman. Tapi begini, sebelum kita lanjut, saya ingin tegaskan bahwa semua nanti keputusan di tangan hakim. Ya. Dalam perdebatan hukum ini sah-sah aja. Ibarat kata teman-teman, dua orang profesor hukum yang bidang yang sama, misalnya profesor ahli pidana, membahas masalah pidana yang satu, bisa pendapat mereka itu berbeda. Artinya berbeda pendapat dalam hukum itu sah-sah aja. Semua nanti tergantung pertimbangan hakim ya, dan keyakinan hakim.
Apakah pasal-pasal yang diterapkan ini memang sesuai atau bagaimana, nanti hakim. Tapi saya ingin ngobrol-ngobrol sama teman-teman, mengajak berpikir ya. Hukum ini sebenarnya seni, teman-teman. Hukum adalah seni. Kita kalau bicara hukum itu harus ada nilai jiwa seninya. Nah, yang dikenakan terhadap tersangka itu adalah pasal 340. Ya. Junto subsidiar pasal 338, subsidiar pasal 80, junto pasal 76C. Nah, coba kita lihat satu persatu, teman-teman. Pasal 338. Mana tadi nih? Kalau pasal kita ulangi dari pasal 340 ya, pembunuhan berencana. Sebentar. Kita lihat nih. Nih, bunyinya begini. Pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Itu dia, kalau pasal 340 itu pembunuhan berencana itu diancam hukuman mati, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau pasal 340 apakah cocok kira-kira dikenakan ke tersangka N ini. Coba. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana. Artinya dia harus merencanakan terlebih dahulu dan niat dia memang membunuh ya. Dia berniat membunuh dan direncanakan. Nah, kalau kita lihat di sini, dia memang berniat membunuh si T ya. Makanya dikirimnya racun atau sate yang sudah dikasih racun. Satenya, racunnya kalau nggak salah sianida atau apalah itu. Pokoknya itu terbukti kan meninggal orang yang memakan satenya. Nah, dia memang berencana dan berniat untuk membunuh si T, ya, oknum T tadi. Jadi kalau misalnya tadi tercapai tujuannya, teman-teman, bahwa sate itu dimakan oleh oknum T atau keluarganya misalnya, maka tepatlah pasal 340 ini. Ya, coba kita bayangkan, tepat dia pasal 340 kan, pembunuhan berencana. Nah, sekarang masalahnya yang meninggal pihak lain. Artinya kalau menurut Bang Ben ini, dia bukan berencana untuk membunuh anaknya tukang Gojek ini. Rencana dia kan membunuh saudara T. Nah, jadi kalau menurut saya pasal 340 dibuat untuk kasus ini belum pas menurut saya ya. Karena dia berencana memang, tapi rencananya bukan untuk membunuh anaknya tukang ojek. Rencananya adalah membunuh saudara T. Itu dia kalau pasal 340. Sekarang pasal 338, coba kita lihat. Pasal 338. Nah, kalau pasal 338 bunyinya begini.
barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nih, kita ulangi nih. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Artinya dia sengaja memang ingin membunuh orang lain itu. Nah, benar. Dia memang sengaja ingin membunuh saudara T. Tapi lagi-lagi teman-teman, ternyata yang kena adalah anaknya tukang ojek tadi, tukang ojek online tadi. Berarti kan masih rancu juga kita, kalau menurut saya ya. Masih rancu juga kalau pasal pembunuhan dibuat di sini, karena dia sasarannya bukan anak kecil tadi, tapi sasarannya adalah saudara T. Ya, dia sengaja merampas nyawa saudara T seharusnya, tapi kan tidak berhasil. Yang kena adalah orang lain. Apakah ini pasal ini cocok? Menurut teman-teman gimana? Ini kita santai-santai sambil belajar hukum, berpikir seninya, seni hukum. Dia pasal 338, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Nah, apakah kalau tujuannya tadi saudara T, tapi ternyata yang kena adalah orang lain, masuk pasal ini juga? Kita lanjut lagi teman-teman. Juntonya adalah pasal 80 ya. Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, pasal 80 bunyinya begini. Ayat 3. Ayat berapa tadi? Pasal 80 ayat 3. Coba kita lihat. Pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Maksudnya ayat 2 apa? Maksudnya di sini teman-teman, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, kalau mengakibatkan mati ancamannya 10 tahun. Jadi kalau pasal 80 ini tentang penganiayaan anak. Nah, sekarang kita bahas lagi. Apakah ini memang penganiayaan anak? Ya, teman-teman. Coba. Dia menaruh racun di dalam sate, tujuannya adalah untuk membunuh si T atau keluarganya. Ya. Tapi salah sasaran dengan tanpa dikehendaki dia, karena memang dia nggak kenal kan. Tukang ojek ini dia nggak kenal, keluarga tukang ojek dia tidak kenal, tidak ada masalah dengan tukang ojek. Artinya dia tidak berkeinginan untuk menganiaya anak tadi kan. Dia berkeinginan untuk membunuh si T. Ya. Tapi salah akhirnya karena kejadiannya tadi seperti itu, si T menolak satenya karena dia tidak mengenal pengirimnya. Akhirnya dibawa pulang oleh, ini kan di luar kendali ya. Di luar kendali si pelaku juga. Apakah bisa kita kenakan pasal ini tadi teman-teman? Penganiayaan anak. Nah, kalau saya masih perlu pertimbangan lah. Lalu kita lihat lagi juntonya di pasal 76C. Undang-Undang Perlindungan Anak 76C, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ini kekerasan terhadap anak juga. Ya. Jadi semuanya, kalau perlindungan anak tadi berarti kan memang sengaja dia melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, sekarang kita tahu teman-teman. Si pelaku ini tujuannya bukan ke si anak. Terus pasal apa yang kita buat supaya kira-kira nyaman gitu, duduk gitu ya. Kita coba lihat pasal percobaan.
Ya, kalau pasal percobaan bunyinya seperti ini. Kita lihat nih. Di pasal 53 KUHP, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. Jadi kalau percobaan ini teman-teman, unsurnya itu sudah ada niat, ya, sudah dimulai pelaksananya. Jadi kalau niat tadi sudah ada dia si pelaku, makanya dipersiapkannya kan. Lalu sudah dimulai, dia sudah menyuruh tukang ojek untuk mengantarkannya. Tapi tidak terselesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak si pelaku. Nah, kan keinginan dia untuk membunuh T tadi tidak terlaksana. Tapi bukan karena kemauan dia kan. Tidak terlaksana karena terjadi hal yang tidak diduga tadi. Ternyata si T menolak satenya. Akhirnya sate tersebut dibawa pulang oleh tukang ojek dan dimakan keluarganya. Akhirnya anaknya meninggal dunia. Kalau menurut saya, pasal percobaan ini bisa dikenakan kepada si pelaku, tapi korbannya adalah T. Ya. Percobaan pembunuhan berencana terhadap T, bukan terhadap si anak. Coba teman-teman, saya ulangi lagi, pasal 53 KUHP itu mengenai percobaan kejahatan ya. Nah, percobaan itu apa? Niatnya sudah ada, sudah dilakukan, tapi tidak selesai karena hal-hal yang bukan kehendak dia. Nah, tadi kan sudah jelas dia sudah berencana menyiapkan sate, menyiapkan racunnya, lalu disuruhnya tukang ojek, itu kan sudah dilaksanakan. Tapi tidak selesai karena ternyata si T tidak menerima. Kalau menurut saya, pasal pembunuhan berencana percobaan, ya, pasal percobaan pembunuhan berencana terhadap si T ini bisa dikenakan kepada si pelaku ini. Nah, kalau begitu Bang, untuk si anak yang meninggal tadi, pasal apa yang kita cocok kita buat untuk si pelaku ini? Kita ulangi lagi teman-teman. Kejadiannya ini kan tidak disengaja. Artinya tidak disengaja untuk si anak. Yang disengaja dia adalah untuk si saudara T. Itu kepada saudara T memang dia berniat sengaja gitu. Tapi kalau untuk si anak tadi kan dia tidak berkehendak juga. Tidak berkehendak dia untuk melakukan pembunuhan terhadap si anak. Dia memang berkehendak melakukan pembunuhan terhadap saudara T tadi. Nah, kalau gitu kira-kira pasal apa yang kita bisa terapkan kepada saudara tersangka dengan korban si anak? Ada pasal 1 teman-teman, yaitu pasal 359 KUHP. Bunyinya begini, barang siapa karena kesalahannya, kealpaannya menyebabkan orang lain mati, dipidana, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Jadi kalau 359 ini karena kelalaiannya, kealpaannya menyebabkan orang lain mati. Apa bisa kita terapkan ini? Karena lalainya dia akhirnya meninggalnya anak kecil tadi. Bisa nggak kira-kira? Kalau menurut saya, kalau pasal ini nggak bisa juga, teman-teman. Karena kalau lalainya ini, kalau kita bahas tentang pasal kelalaian, itu bukan pembunuhan terus karena salah dia menyebabkan orang. Saya rasa nggak masuk, karena kelalaian ini biasanya kan karena kekurang hati-hatian dia. Contohnya naik sepeda motor karena
ngantuk misalnya kan, terus nabrak orang, itu masuk dia pasal ini karena lalainya dia sehingga orang lain meninggal misalnya. Atau contoh lain pasal kelalaian ini teman-teman, misalnya kita pasang listrik di pagar kita supaya maling nggak masuk. Nah, lalu maling masuk, ternyata kesetrum dan meninggal. Kenalah kita pasal 359 ini, kelalaian. Tapi kalau ke anak kecil tadi nggak pas, saya merasa nggak pas juga. Jadi apa sebenarnya pasal yang cocok untuk si tersangka ini? Coba kita sama-sama pikir-pikir teman-teman. Apakah pasal 340 berencana seperti tadi, atau pasal 338 pembunuhan dengan sengaja? Kalau pasal perlindungan anak rasanya kurang pas, karena jelas-jelas dia tidak sengaja, bukan sengaja mau menganiaya atau membuat meninggal anak-anak itu. Atau ini adalah kekurangan pasal-pasal di dalam hukum kita teman-teman. Bagaimana? Menurut teman-teman gimana tuh? Jadi memang agak rumit ya. Yang paling pas menurut saya itu percobaan pembunuhan berencana terhadap T. Itu unsur-unsurnya masuk itu semua itu. Tapi faktanya anak kecil tadi meninggal. Berarti kan dia harus bertanggung jawab. Ya, walaupun sasarannya sebenarnya bukan anak kecil tadi, tapi si tersangkanya harus bertanggung jawab terhadap kematian anak kecil ini. Bukan hanya bertanggung jawab terhadap percobaan pembunuhan terhadap saudara T tadi, tapi terlebih-lebih dia harus bertanggung jawab terhadap akibatnya yang menyebabkan meninggalnya anak kecil ini. Pertanyaan kita, pasal apa yang pas, yang cocok buat dia yang mengakibatkan meninggalnya anak kecil tadi? Kita kalau berbicara hukum seperti itu ya teman-teman ya. Walaupun seperti saya jelaskan dari awal tadi bahwa semua juga nanti akan tergantung pertimbangan hakim ya kan. Karena hakimlah yang memutuskan perkara itu. Yang kita ini hanya cerita-cerita saja, hanya bahas-bahas saja. Keputusan tetap di tangan hakim. Pasal yang diterapkan oleh penyidik, pasal 340 pembunuhan berencana, pasal 338 pasal pembunuhan, pasal 80 penganiayaan anak dan lain sebagainya, itu biarlah nanti hakim yang menilai ya. Nah, tapi kalau kita diskusi, nah kira-kira menurut teman-teman apa? Pasal 340, pasal 338, atau pasal karena lalainya, kealpaan. Ya, tapi kalau menurut saya teman-teman, pasal percobaan pembunuhan berencana terhadap saudara T itu telak dia kena. Duduk masalahnya ke sana. Sayangnya penyidik nggak memasukkan pasal itu, jadi tetap fokus kepada anak kecil tadi. Dan sekali lagi saya pun berpikir keras juga, pasal yang paling pantas diterapkan terhadap dia terhadap atas meninggalnya anak tadi, dan memang harus dihukum dia. Ya. Tapi pasalnya teman-teman, apa pasal 340, apakah pasal 338, atau pasal karena lalainya? Tadi kita sudah bahas dari awal teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu ceritanya, tonton dari awal dia supaya bisa memberikan komen. Kalau saudara atau teman baru masuk belakangan terus komen, nanti salah dia ceritanya. Begitu. Baiklah, sebelum kita tutup, coba kita lihat ada pertanyaan nggak yang masuk. Kayaknya sudah pintar semua. Nah, intinya saya ulangi lagi ya teman-teman, kita ini hanya ngobrol-ngobrol aja, tukar pikiran, belajar melatih cara berpikir hukum ya. Melatih cara berpikir hukum kita, logika hukum kita.
Kalau masalah hukuman apa segala macam itu biarlah hakim yang menentukan, biarlah hakim yang menjatuhkan vonis kepada si terdakwa atau tersangka nantinya. Cuma kan ini kejadian langka ya kan, jarang-jarang lah salah sasaran. Dia membunuh si A, yang meninggal orang lain yang dia tidak kenal. Apakah nggak ada pasalnya kan yang tegas mengatur tentang itu, kan tidak ada pasalnya teman-teman. Jadi hanya penafsiran aja. Nah, apakah sudah pas itu pasalnya? Jika itu kita terapkan, biarlah nanti hakim yang memutuskan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan menambah wawasan kita untuk bisa berpikir logika hukum, ya nambah-nambah wawasan lah. Tetap bersama Bang Beni, kita bicara hukum dengan bahasa kampung saja. Assalamualaikum, mejuah-juah kita kerina, ijabah pepe kita rengan.